Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya Yoel dalam Daily Devotion. Bagaimana kabar Anda hari ini? Wow, luar biasa. Saya berdoa kita semua tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Amin. Mari kita baca Matius pasal yang ke-8. Dikisahkan dalam peristiwa ini seorang perwira datang kepada Yesus. Dan perwira ini rindu Yesus menyembuhkan hambanya. Hamba perwira ini ternyata sedang sakit, lumpuh. Dia sangat menderita. Nah, perwira ini jauh-jauh datang menjumpai Yesus dan ingin supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh tadi. Nah, ayat 7 berkata seperti ini. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Jadi Yesus sudah ingin datang ke rumah perwira itu dan menyembuhkan hamba yang sakit. Tapi lihat, ayat 8 dari Matius pasal 8 berkata seperti ini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Apa respon? Apa penilaian Yesus terhadap jawaban perwira ini? Ayat 10. Setelah mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Wow, luar biasa sekali. Hari ini kita belajar apa yang dialami oleh perwira ini. Perwira ini punya hamba yang sakit. Lalu dia tahu, dia datang ke pribadi yang tepat. Dia yakin Yesus sanggup menyembuhkan hambanya yang sakit tadi. Tetapi perwira ini punya sebuah iman yang besar. Asalkan Yesus berkata saja, apa yang ia katakan pasti jadi. Wow, luar biasa. Apa yang dapat kita pelajari di sini Bapak Ibu? Terkadang kita sering meminta kehadiran Tuhan, bukan? Kadang kita pinginnya merasakan hadirat Tuhan. Dan kalau kita tidak mendapati itu, kita tidak merasakan, seakan kita berkata, kuasa Tuhan tidak bekerja. Tetapi kita belajar dari peristiwa Matius pasal 8 ini, iman seorang perwira ini, Yesus itu mau datang ke rumahnya. Yesus itu mau secara langsung hadir di rumah perwira tadi. Tetapi karena tahu dengan yakin siapa Yesus dan siapa dirinya, perwira ini menunjukkan iman yang begitu hebat. Ia percaya seperti yang ia ketahui. Dia mengambil sebuah analogi bahwa dirinya seorang perwira. Dia cuma suruh satu perintah aja dengan satu kata sederhana saja, maka anak buahnya pasti akan mengerjakannya. Dan dengan itu dia memposisikan siapa Yesus. Yesus Tuhan segala Tuhan. Yesus punya kuasa yang dahsyat. Asal ia memperkatakan satu kata aja, maka apa yang ia katakan itu terjadi. Sehingga perwira ini berkata, "Guru jangan susah-susah. Guru, cukup satu kata saja. Aku yakin perkataanmu itu jadi wow." Sekali lagi Yesus ingin hadir. Tapi perwira ini mengajarkan kita. Ternyata firman Tuhan yang diucapkan itu sudah cukup. Itu mengandung kuasa yang dahsyat. Yang mampu mengubahkan. Yang mampu melahirkan hal-hal yang dahsyat. Yang mampu mengerjakan kuasa Tuhan yang dahsyat. Firman Tuhan yang diucapkan Yesus menjadi sebuah hal yang perwira ini yakini, mampu menyembuhkan hambanya yang sakit. Ayat 13 saya bacakan sekali lagi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Penting Bapak Ibu, apa yang hari-hari ini kita percaya. Kalau kita percaya bahwa firman Tuhan dalam berbagai bentuk yang mungkin bisa kita dengarkan, bisa kita hayati, kalau itu yang kita percaya, maka saya yakin apa yang kita percaya itu
yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini firman Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup memelihara anak-anaknya dalam setiap situasi kondisi. Walau hari-hari ini kita tidak ada di gedung gereja, kita tidak dapat bersekutu bersama dalam satu kesempatan di sebuah tempat yang sama, kita terbatas. Tapi kita yakin firman Tuhan itu berkuasa. Dan kita percaya, maka kita akan melihat Tuhan sanggup memelihara anak-anaknya, melindungi anak-anaknya. Kita tetap dapat bersekutu dengan indah dalam masa-masa yang terbatas, masa-masa PPKM ini. Kita tetap terus dapat mengupayakan hal yang baik karena kita percaya Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan sanggup melindungi kita. Dan apa yang kita percaya itu yang terjadi. Hamba ini tidak memaksakan Yesus harus hadir, tetapi dia tahu perkataan Yesus berkuasa. Firman yang Yesus ucapkan itu berkuasa. Dan seperti yang ia percayai, itu yang terjadi. Ayat 13 bagian terakhir berkata, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Hambanya sembuh. Yesus mau hadir, tapi iman dari orang percaya, iman dari perwira ini berkata, cukup mengatakan sesuatu dan hambaku sembuh. Dan itu yang ia percaya, itulah yang terjadi. Hari ini Bapak Ibu, mari kita lebih memberikan diri untuk mendengar. Kalau waktu itu kehadiran Yesus memang terbatas oleh ruang dan waktu. Karena Yesus masih ada di dalam tubuh jasmaninya. Tetapi ketika firman-Nya disampaikan, wow, mengandung kuasa yang besar. Iman orang perwira ini, seorang perwira ini, menjadi kenyataan. Apa yang ia percaya itu yang terjadi. Firman yang Yesus ucapkan mengandung kuasa. Waktu itu Yesus masih terbatas ruang dan waktu. Hari ini ketika Roh Kudus sudah dicurahkan kepada umat manusia, maka sebenarnya keberadaan Tuhan itu begitu dekat dengan Anda dan saya. Firman itu begitu dekat. Dan cukup kita percaya, maka kita akan melihat kuasanya terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Mari, kabar yang beredar boleh menguras emosi. Kita butuh kabar yang baik. Firman Tuhan adalah kabar yang baik. Firman Tuhan menguatkan kita. Dan ketika kita percaya, kuasa firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan sanggup menjagamu, memeliharamu, memelihara kita semua. Ketika kita percaya firman Tuhan berkuasa. Jadilah kepada kita seperti apa yang kita percayai. Percayalah firman Tuhan, firman itu berkuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.